kita ada. Sambut tubuh dan darah dari Putera Allah. Haleluya, 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 haleluya. Allahkulah engkau, engkau kupuji. Allahkulah engkau, engkau kuagungkan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini bersama dengan gereja sedunia, kita telah memasuki bulan yang baru, dan sebagaimana setiap hari Jumat dalam bulan yang di awal bulan ini kita merayakan bersama-sama penghormatan kita secara khusus untuk hati kudus Yesus. Dan juga kita merayakan pada hari ini tanggal 3 Juli Santo Thomas, salah seorang Rasul Yesus. Dan marilah kita mendengarkan riwayat hidup Santo Thomas Rasul. Tiga Juli, Pesta Santo Thomas Rasul. Thomas lahir di Galilea dan dikenal sebagai salah seorang dari ke-12 Rasul Yesus. Perihal tempat dan waktu dia dipilih menjadi rasul tidak dibeberkan di dalam Injil-Injil. Banyak keterangan tentang pribadinya dapat kita temukan di dalam Injil Yohanes. Thomas, yang disebut juga Didimus, artinya kembar, adalah seorang nelayan pembantu. Ia tidak memiliki perahu sendiri seperti Petrus dan Andreas. Hidupnya hampir selalu serba kekurangan. Hal inilah yang membuat dia bersikap selalu hati-hati, pesimis, dan cepat menyangka akan terjadi hal yang buruk atas dirinya. Banyak orang mempunyai gambaran yang kurang tepat tentang Thomas. Meskipun demikian, Thomas dikenal berani. Thomas hadir pada peristiwa pembangkitan Lazarus dan perjamuan terakhir. Di antara ke-12 rasul, Thomas dikenal sebagai orang yang tidak mudah mempercayai sesuatu. Sikapnya ini terlihat dengan sangat jelas dalam peristiwa penampakan Yesus setelah kebangkitannya. Dapat dilihat dalam Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Oleh karena itu, di kalangan umat sering terdapat gambaran yang kurang baik tentang Thomas. Setiap kali namanya disebut, yang terbayang di benak mereka adalah seorang rasul yang tidak mau percaya kepada suatu hal yang belum disaksikannya sendiri. Ketika Yesus mendengar bahwa Lazarus meninggal dunia, ia berkeputusan untuk kembali ke Yudea. Padahal baru saja orang mau melemparinya dengan batu di daerah itu. Sesudah para rasul gagal menahan Yesus, Thomas dengan tegas mengajak, "Ayo kita pergi juga, biarlah kita mati bersama-sama dengan dia." Thomas tidak mau membiarkan Yesus pergi sendirian menantang bahaya. Thomas adalah orang yang terus terang, polos, dan tidak malu-malu menyatakan ketidaktahuannya. Pada perjamuan terakhir,
Ketika Yesus berpamitan, Thomas bertanya dengan polos, "Kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Keraguan Thomas ini mengundang Yesus untuk menyingkapkan rahasia Tritunggal yang mendalam. "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Kalau kamu mengenal aku, kamu juga mengenal Bapa-Ku." Sikap ragu-ragu Thomas tampak jelas sekali dalam sikapnya terhadap berita penampakan Yesus kepada para rasul. "Sebelum aku melihat bekas luka, bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya." Tentang Thomas ini, Santo Agustinus menulis, "Dengan pengakuannya dan dengan menjama luka Tuhan, ia sudah mengajarkan kepada kita apa yang harus dan patut kita percayai. Ia melihat sesuatu dan percaya sesuatu yang lain. Matanya memandang kemanusiaan Yesus, namun imannya mengakui kealahan Yesus, sehingga dengan suara penuh gembira bercampur penyesalan mendalam, ia berseru, 'Ya Tuhanku dan Allahku.' Kepadanya Yesus bersabda, 'Karena kau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya.'" Kata-kata Yesus ini masih berkumandang aktual hingga dewasa ini. Tentang karya kerasulan Thomas sesudah itu, kitab suci tidak menyebutkan apa-apa lagi. Juga tidak ada sepucuk surat peninggalan Thomas yang sampai kepada kita. Menurut tradisi yang dibenarkan oleh Santo Ambrosius dan Hieronymus, Thomas menyebarkan kabar gembira ke arah timur dengan mengikuti jalan para pedagang, yaitu ke Syria, Armenia, Persia, dan India. Dekat Madras di kota Malaipur, Thomas menerima mahkota kemartirannya. Orang Kristen India Selatan, lebih-lebih di sepanjang pantai Siro Malabar, percaya bahwa Thomas mempertobatkan Raja Gondapur dan bahwa mereka adalah keturunan orang-orang Kristen abad pertama. Thomas mati ditusuk tombak dan relikwinya masih tetap ada pada waktu makamnya dibuka kembali pada tahun 1523. Demikianlah riwayat hidup tentang Santo Thomas Rasul. Saudara-saudari, marilah kita menyesali dan mengakui akan segala kelemahan, kesalahan, bahkan dosa-dosa kita, agar kita layak untuk merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, Engkau menghendaki agar kami mempercayai misteri kebangkitan Putra-Mu dengan keyakinan pasti. Dalam diri Rasul Thomas yang kami rayakan hari ini, kami melihat diri kami juga yang sering kurang dan tidak percaya akan kehadiran-Mu. Semoga oleh doa Rasul Thomas, kami dianugerahi pula iman yang teguh untuk berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku," pada Yesus yang adalah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin.
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan sewarga dengan orang kudus dan anggota keluarga Allah. Kamu dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di atas Dia tumbuhlah seluruh bangunan yang rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus dalam Tuhan. Di atas Dia pula kamu turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah dalam Roh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita bermazmur dengan refrain, pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus berkata, "Hai Thomas, karena telah melihat Aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari Minggu Paskah, ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, Thomas, seorang dari ke-12 murid, yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, aku sama sekali tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagimu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab kepadanya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena telah melihat Aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami.
Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini sebagaimana saya katakan dalam pengantar tadi, bahwa kita berada di Jumat pertama pada bulan Juli ini. Itu berarti sudah hari ke-7 dalam novena kita kepada hati kudus Yesus. Menjadi hati Allah bagi dunia, itu menjadi tema umum dalam novena ini. Dan pada hari ini kepada kita diberikan permenungan tentang hati Allah bertakhta di hatimu. Saudara-saudari, manusia atau kita sering berprinsip dan bertindak bahwa hatiku adalah rajaku. Jadi apa yang dikehendaki hatiku itulah yang harus kita buat. Segala sesuatu ditentukan dan diatur oleh apa yang ada di dalam hati kita atau hati setiap manusia pada umumnya yang memiliki prinsip hatiku rajaku. Saudara-saudari, syukurlah kalau hati itu dipenuhi dengan hal-hal yang baik. Tetapi bagaimana kalau hati yang kita katakan sebagai rajaku menjadi tempat untuk bersarang segala hal yang tidak baik, hal yang jahat, hal yang buruk, hal yang mencelakakan. Saudara-saudari yang terkasih, Rasul Paulus kepada umat di Efesus dalam bacaan yang kita dengarkan, bacaan pertama tadi, mengingatkan kepada kita bahwa jemaat di Efesus merupakan komunitas beriman. Komunitas yang terdiri dari berbagai latar belakang yang berbeda. Namun mereka dibangun di atas dasar yang sama, yakni para rasul, dan dijadikan sebagai tempat kediaman Allah yang kudus. Bahkan lebih daripada itu, Allah mau berdiam di dalam diri masing-masing orang. Dan dengan tegas Paulus mengungkapkan bahwa mereka atau kita atau kamu, sesuai dengan ungkapannya kepada jemaat di Efesus, kamu adalah bait suci Allah. Jadi saudara-saudari yang terkasih, walaupun hati kita sering diliputi dengan segala bentuk keraguan, bahkan segala bentuk ketidakpercayaan, kehendak Allah untuk tinggal dan diam di dalam diri kita bahkan menjadi lebih kuat. Itu menjadi lebih kuat dibandingkan segala kelemahan dan keterbatasan kita. Karena itu Allah untuk datang di dalam diri kita. Namun kadang-kadang kita yang kurang mengeksplorasi atau kurang menemukan kehendak Allah karena ditutupi oleh segala keinginan duniawi, keinginan manusiawi, keinginan ragawi. Tapi ingatlah, di balik raga itu ada Allah yang bertahta. Bahkan dikatakan bahwa tubuh kita semua adalah bait suci Allah. Tuhan tinggal dalam hati kita. Saudara-saudari, dalam pengalaman Rasul Thomas kita menemukan gambaran kerapuhan diri dan hati manusia di satu sisi, dan gambaran kekuatan dan keteguhan hati Allah yang memberikan maaf, memberikan pengampunan, menampakkan kasih yang besar. Kepada Thomas yang awalnya ragu-ragu, tetapi kemudian Tuhan memberikan pembuktian yang nyata. Dan akhirnya dari dalam hatinya muncul suatu pengakuan iman yang sampai hari ini kita masih ulangi. Ketika hosti diangkat, ketika piala berisi anggur diangkat, dalam hati kita mengungkapkan kata-kata yang persis sama dengan Rasul Thomas sendiri. Ya Tuhanku dan Allahku. Kita memang tidak melihat dia secara langsung,
Tetapi ingat pesan Yesus hari ini, barang siapa percaya, tetap memiliki kepercayaan, tetap memiliki iman, meskipun tidak melihat Dia secara langsung, itulah murid yang sejati. Thomas memberikan gambaran akan segala pertanyaan kita, bahwa Tuhan tidak nampak, Tuhan tidak kelihatan, dan mungkin ada keraguan-raguan. Tapi Yesus berpesan, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Dan kemudian ungkapan dari Thomas tentang imannya, ya Tuhanku dan Allahku, menjadi tanda iman kita juga di situasi saat ini, bahwa Allah masih tetap berkarya dan Ia menunjukkan kebaikan-kebaikan di hati kita. Saudara-saudari, menjadi hati Allah bagi dunia berarti membiarkan diri kita diampuni dan didiami oleh Allah sendiri. Maka bawalah hati Allah ini di dalam seluruh hidupmu, kemanapun kita atau kamu berada, menjadi hati Allah bagi dunia. Kita lanjutkan dengan doa umat. Saudara-saudari Allah Bapa yang Maha Pengasih, setelah kita mendengarkan bacaan dan permenungan, marilah kita memanjatkan doa-doa kita yang berdasarkan kesaksian kitab suci akan kebaikan hati Allah bagi kita melalui Yesus Kristus. Dan marilah kita memberanikan diri kita untuk menyampaikan segala doa-doa permohonan kita kepada Allah Bapa yang Maha Pengasih. Bagi para pemimpin gereja, Bapak Paus, para uskup, imam, dan tokoh-tokoh umat, semoga dalam diri mereka yang Kau angkat menjadi pelayan umat, kami menemukan dan mengalami kebaikan hati seorang Bapa. Karena itu anugerahilah mereka kebijaksanaan dan kelembutan hati dalam melayani umat yang Kau percayakan kepada mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa dan negara kami, semoga mereka Kau berikan karunia, kesabaran, dan keadilan dalam menjalankan tugas pelayanan di tengah masyarakat, sehingga berkat-berkat-Mu semakin dirasakan oleh sebanyak mungkin orang secara adil dan merata bagi seluruh masyarakat. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang menderita karena pelbagai permasalahan, ya Bapa, hiburlah, kuatkanlah, dan mampukanlah mereka untuk menggabungkan penderitaannya dengan penderitaan Yesus di salib, sehingga mereka tetap merasakan dan mengakui Engkau sebagai Bapa yang baik hati. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang ada di sekitar altar ini, dan bagi seluruh umat di paroki sedang mengikuti misalnya streaming ataupun dalam doa-doa pada hari ini, ya Bapa, semoga dari meja perjamuan ini kami senantiasa menimba kekuatan untuk seperti Yesus Putra-Mu yang menyerahkan seluruh dirinya demi keselamatan umat manusia. Jadikanlah kami saluran rahmat penyelamatan bagi banyak orang, dan jauhkanlah kami dari segala sakit penyakit, malapetaka, cobaan, halangan dan rintangan, dan kuatkanlah kami ketika kami menghadapinya. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami satukan permohonan-permohonan kami ini dalam doa novena kami. Doa pujian atas cinta kasih Allah. Di hadapan hadirat-Mu yang mulia ya Allah, kami memuji dan meluhurkan Dikau, karena sedemikian besar kasih-Mu kepada dunia. Engkau telah menganugerahkan anak-Mu yang tunggal. Dialah Sang Sabda yang menjadi manusia. Dialah Immanuel, tanda kehadiran dan penyertaan-Mu untuk segenap umat manusia di sepanjang masa. Terpujilah Engkau ya Allah atas kasih-Mu yang hadir dan menyapa kami putra-putri-Mu. Lewat setiap kata yang meneguhkan, menggerakkan, dan menghidupkan yang keluar dari mulut Yesus, saudara kami sebapa.
Lewat tindakan-tindakan yang penuh kuasa dan menyelamatkan dari Dia, Sang Anak Domba, Ia menghapus dosa-dosa dunia. Lewat Yesus Putramu kami melihat, merasakan dan mengalami hati seorang bapa yang merangkul dengan pelukan seorang ibu, hati seorang bapa yang melindungi kami bagai kepak Raja Wali, hati seorang bapa yang mencintai dengan kasih yang tak terbatas. Terpuji dan dimuliakanlah Engkau ya Bapa, untuk cinta kasih-Mu yang seagung ini dari kekal hingga kekal. Amin. Permohonan kepada Yesus yang hatinya tertikam. O Yesus yang baik, di hadapan hati-Mu yang tertikam dan yang mengalirkan darah dan air, aku memohon dengan penuh kerendahan, peliharalah aku dalam rahmat dan kasih-Mu, basuhlah aku dengan darah-Mu yang kudus dan sinarilah aku dengan cahaya-Mu yang menyelamatkan. Anugerahkan kepadaku rahmat yang aku butuhkan. Semoga aku semakin setia dan terpelihara dalam kekudusan untuk terus menjadi rasul hati-Mu yang maha kudus dan mengalirkan rahmat-Mu bagi umat dan bangsa manusia lewat sakramen-sakramen yang aku rayakan. Dengan kerendahan hati pula, ya Yesus, aku memohon lewat hati-Mu yang tertikam itu, jadikanlah aku rasul hati-Mu yang maha kudus, yang membawa kegembiraan bagi yang bersedih, membawa penghiburan bagi yang malam dan kesepian, membawa penghangatan bagi mereka yang dingin dan lesu, membawa pengampunan bagi mereka yang bersalah. Untuk itu semua, alirkanlah kepadaku rahmat-rahmat yang aku butuhkan. Hati Yesus yang maha kudus, hati Yesus yang maha kudus, hati Yesus yang maha kudus, hati Yesus yang maha kudus. Terlanjutkan liturgi Ekaristi persiapan persembahan. Terpujilah Engkau ya Tuhan semesta segala kemerahmatan dan anggur yang kami siapkan ini. Inilah sebuah yang bersama manusia yang berkambang menjadi roman Tuhan. Terpujilah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa.
Ya Bapa, dengan penuh iman kami hunjukkan persembahan roti dan anggur ini. Semoga dalam misteri suci ini kami semakin membuka mata dan hati kami kepada kehadiran Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab dalam diri para rasul-Mu, Engkau telah memberi gereja-Mu dasar yang kokoh, supaya gereja menjadi lambang abadi yang menampakkan kehadiran-Mu di dunia ini, dan menyatakan anugerah surgawi kepada semua orang. Oleh karena itu sekarang dan selalu bersama seluruh laskar malaikat kami memuji dan memuliakan Dikau dengan segenap hati berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu, terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau, ya Allah, sejak awal mula Engkau berusaha agar manusia menjadi kudus seperti Engkau sendiri kudus adanya. Kami mohon pandanglah persembahan umat-Mu ini dan curahkanlah kuasa Roh-Mu atasnya, agar persembahan ini menjadi tubuh dan darah Yesus Kristus. Dialah Putra-Mu yang terkasih, dan dalam Dia Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Meskipun dulu kami tersesat dan tidak mampu mendekati Engkau, Engkau mengasihi kami dengan kasih yang tak terhingga. Yesus, Putra-Mu satu-satunya manusia yang benar, tidak menolak dipaku pada kayu salib untuk kami. Tetapi sebelum tangannya terentang antara langit dan bumi, Ia merayakan perjamuan Paskah bersama murid-muridnya sebagai tanda perjanjian-Mu yang tak terhapuskan. Sementara makan bersama, Ia mengambil roti. Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Yesus menyadari bahwa Dia mesti mendamaikan segala-galanya dengan darah-Nya yang tertumpah di kayu salib. Maka sesudah perjamuan Ia mengambil piala yang berisi air anggur. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu menyerahkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku. Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Allah yang setia dan berbelas kasih sambil mengenangkan Yesus Kristus Putra-Mu, kurban Paskah dan jaminan damai kami merayakan wafat dan kebangkitannya dari antara orang mati, dan sambil menantikan kedatangannya yang membahagiakan, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang memulihkan hubungan kami dengan Dikau. Ya Bapa yang Maha Murah, pandanglah dengan penuh kasih sayang akan semua orang yang Engkau ikut sertakan dalam kurban Kristus ini. Semoga karena kekuatan Roh Kudus, semua yang ambil bagian dari roti dan piala yang satu ini dihimpun menjadi satu tubuh dalam Kristus dan dijauhkan dari setiap perpecahan. Sudilah menjaga kami agar senantiasa sehati sejiwa dengan Bapa Suci Paus Fransiskus dan Bapak Uskup kami Benediktus Estefanus,
Bantulah kami bersama-sama menyiapkan datangnya kerajaan-Mu sampai kami sendiri sebagai orang kudus di tengah para kudus menghadap Engkau di tahta surgawi bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, para rasul, khususnya Rasul Thomas yang kami rayakan hari ini, serta semua orang kudus yang berbahagia dan berkumpul kembali dengan semua saudara yang sudah mendahului kami. Mereka kami serahkan kepada belas kasihan-Mu. Pada saat Ia membahagiakan itu sebagai manusia baru yang Engkau bebaskan dari dosa, dengan penuh sukacita kami akan melambungkan pujian syukur Kristus yang hidup selama-lamanya. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Kami mohon ya Tuhan, janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan besertamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari yang terkasih, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Doa novena sesudah komuni bagian kedua. Ya Yesus yang baik, pada malam perjamuan terakhir Engkau berpesan, lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Kami bersyukur karena boleh merayakan dan mengambil bagian dalam kenangan akan Dikau. Terutama kami bersyukur karena merasakan lagi kehangatan kasih Allah, Bapamu dan Bapa kami semua, mempersatukan kami dalam komuni kudus ini. Semoga oleh pengalaman yang membahagiakan ini dan terdorong oleh cinta kasih-Mu itu, kami semakin mencintai Engkau dan melayani Engkau dalam diri mereka yang membutuhkan sentuhan kasih-Mu melalui kami. Kini Engkau senantiasa menatap kami melalui sakramen Maha Kudus yang ada di hadapan kami. Pancarkanlah terus-menerus kasih-Mu, agar hati kami pun semakin menyerupai hati-Mu, sehingga semakin banyak orang mengenal dan mengalami keluhuran dan keagungan hati Allah lewat hati-Mu yang Maha Kudus. Dipuji dan disembahlah kehadiran-Mu dalam sakramen Maha Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, seturut teladan Rasul Thomas, semoga kami yang diteguhkan iman kami lewat santapan suci ini, siap memberi diri bagi pewartaan Injil dengan semangat kemartiran. Semoga perjumpaan dengan hati-Mu yang mendamaikan ini, kami dikobarkan untuk setia pada apa yang telah kami percayai. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dengan sukacita kamu akan mencedok air dari dalam pancaran penyelamat. Marilah kita berdoa. Ya Allah, dalam belas kasih-Mu, Engkau berkenan menganugerahi kami harta cinta kasih yang tak terhingga dalam hati putra-Mu yang sudah dilukai karena dosa-dosa kami. Kami mohon kepadamu, berilah supaya kami dengan memberi hormat serta bukti cinta kami kepadanya, juga memenuhi kewajiban kami memberikan pemulihan yang pantas. Karena Kristus itu juga Tuhan kami.
Semoga bantuan ilahi selalu tinggal beserta kami. Suci penuh rahmat Allah, Bunda penebus berbelas kasih, cita dan kelekku, hati dan hidupku, kini ku serahkan kepadamu, sudi menyambutnya ya Bundaku. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mohon, berilah kiranya hamba-Mu mempunyai kesehatan badan jiwa yang tetap, dan semoga karena pengantaran yang mulia Santa Perawan Maria, kami dibebaskan dari duka cita sekarang ini, serta kelak dapat merasakan sukacita yang kekal oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga bantuan ilahi selalu tinggal beserta kami. Amin. Susati Tuhan kami, sumber yang menghidupkan jiwa, yang mau minum dari sumber ini akan hidup hingga selamanya. Sudilah bukakan kami mata air yang ilahi, hati Yesus, hati Tuhan kami, segarkanlah jiwa yang letih. Yesus yang lembut dan rendah hati, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Marilah kita berdoa. Allah Maha Kuasa dan Kekal, lihatlah hati putra-Mu terkasih, serta segala pujian dan pelunasan yang dipersembahkannya kepadamu, atas nama semua orang berdosa. Maka kami setelah didamaikan, berilah kepada kami yang memohon belas kasih-Mu, demi Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau sepanjang segala masa. Amin. Mari kita hening sejenak, kita mendoakan saudara-saudara kita, mereka yang telah meninggal dunia, juga mereka yang sedang sakit.
Kita juga mendoakan situasi kita saat ini untuk rencana baik kita dalam masa menjelang aktivitas menggereja dibuka kembali. Kita mohon doa semoga kiranya Tuhan tetap menjaga kita dalam hati kudus-Nya, senantiasa terpancar kasih karunia Allah, agar kesempatan yang kelak akan kita pakai kita dijauhkan dari penyebaran virus corona, dan kita semua tetap dalam keadaan yang sehat, sehingga kelak aktivitas kita dalam memuji dan memuliakan Allah dalam perayaan Ekaristi bersama boleh berjalan dengan baik, dan kita menerima berkat dari Allah untuk kita bawa ke rumah kita masing-masing. Kita diliputi dengan sukacita, kegembiraan, saling mengasihi satu sama lain, sebagaimana kasih Allah yang demikian besar dalam kehidupan kita di dunia ini. Dan kita juga dalam masa penantian untuk beraktivitas kembali gereja, diberikan kesabaran agar dalam kehati-hatian kita tetap membangun semangat yang merindukan akan kehadiran Tuhan. Dan kita belajar dari Rasul Thomas hari ini,